Di sini saya Anjalitas Adianto, NIM L1A019015. Di sini saya akan memperagakan 5 acara praktikum dasar-dasar oceanografi, yaitu yang pertama adalah salinitas, kemudian yang kedua adalah temperatur, kemudian yang ketiga adalah miniatur gelombang, yang keempat adalah densitas, dan yang kelima adalah cahaya dan kekeruhan. Untuk acara yang pertama yaitu salinitas, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu salinitas. Menurut Yanto tahun 2016, salinitas adalah jumlah gram zat-zat terlarut dalam 1 kg air laut yang dinyatakan dengan per 1000 atau per mil. Satuan dari salinitas adalah ppt, yaitu part per thousand. Kemudian faktor penentu salinitas perairan yaitu ada 6. Yang pertama adalah suplai air tawar ke laut, kemudian yang kedua adalah curah hujan, yang ketiga adalah musim, yang keempat adalah topografi, yang kelima adalah pasang surut, dan yang keenam adalah evaporasi. Kemudian cara untuk mengukur salinitas perairan yaitu digunakan alat yang disebut dengan hand refractometer. Sebelumnya saya akan menyebutkan alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan, yaitu yang pertama adalah hand refractometer. Di sini saya menggantikan dengan senter. Kemudian pipet, di sini saya gantikan dengan sedotan. Kemudian tisu. Kemudian ada air bersih sebagai pengganti aquades. Kemudian ada air sampel, yaitu air ditambah dengan garam. Ini sebagai pengganti air laut. Cara untuk mengukur salinitas menggunakan hand refractometer yaitu yang pertama dengan memastikan alat hand refractometer ini sudah terkalibrasi. Cara untuk mengkalibrasi yaitu dengan meneteskan aquades ke tempat sampel kaca yang ada di alat, 1 tetes saja. Kemudian dibersihkan menggunakan tisu, lalu ditetesi kembali menggunakan aquades, lalu diamati skala yang terdapat dalam hand refractometer ini dengan mengarahkan ke arah datangnya cahaya. Diamati apakah skala yang terdapat pada alat sudah 0 atau belum. Jika belum 0 harus dikalibrasi terlebih dahulu dengan memutar baut kalibrasi pada alat hand refractometer. Setelah terkalibrasi, maka langkah yang selanjutnya yaitu adalah membuka cover penutup kaca, kemudian dibersihkan menggunakan tisu, lalu diteteskan air sampel 1 tetes saja, kemudian ditutup menggunakan penutup cover, lalu diamati ke arah datangnya cahaya berapa skala yang ditunjukkan oleh garis batas biru dan putih dalam lingkaran. Hasil pengamatan saya menunjukkan nilai salinitas air laut yaitu adalah 31 ppt. Hal ini sesuai dengan referensi dari Johnson tahun 2005 yang menyatakan bahwa nilai salinitas air tawar yaitu 0 sampai 0,5 ppt. Lalu air payau itu 0,5 sampai 30 ppt dan air laut yaitu di atas 30 ppt. Untuk membersihkan hand refractometer yaitu dengan cara membuka cover penutup, kemudian ditetesi dengan aquades. Tetesi dengan aquades 1 tetes saja. Kemudian dibersihkan menggunakan tisu sampai kristal garam yang tersisa di tempat sampel ini bersih. Menurut Fadoli tahun 2013, temperatur adalah ukuran tingkat panas suatu benda yang menunjukkan benda tersebut dapat mentransfer panas atau menerima panas. Kemudian faktor yang mempengaruhi temperatur perairan yaitu menurut Sijabat tahun 1974 menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi temperatur perairan yaitu ada 6, yaitu yang pertama adalah kedalaman laut, kemudian yang kedua adalah cahaya matahari, yang ketiga adalah letak geografis perairan, kemudian yang keempat adalah sirkulasi arus, kemudian yang kelima adalah musim, yang keenam adalah angin. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang peragaan mengukur temperatur di badan perairan. Di sini alat dan bahan yang dibutuhkan adalah sendok sebagai pengganti termometer, kemudian tali rafia, lalu ada akuarium yang sudah diisi dengan air sebagai perumpamaan badan perairan di laut yang bersalinitas tinggi. Kemudian cara untuk melakukannya yaitu yang pertama mengikat termometer dengan rafia. Hal ini dilakukan agar suhu tubuh kita tidak mempengaruhi hasil pengukuran. Kemudian langkah selanjutnya yaitu memasukkan termometer ke badan perairan
lalu ditunggu selama 3 menit sampai air raksa dalam termometer itu tidak bergerak. Apabila sudah tidak bergerak, bisa dilakukan pengamatan nilai temperatur yang ditunjukkan oleh termometer tersebut. Di sini, karena menggunakan akuarium, bisa dilihat secara langsung hasil pengukurannya. Apabila dilakukan secara langsung di lapangan seperti di laut, maka lebih baik untuk melihat pengukurannya, yaitu dengan memasukkan kepala ke perairan. Hal ini dilakukan agar tidak mempengaruhi nilai skala yang ditunjukkan. Setelah dilakukan pengamatan, didapatkan bahwa nilai temperatur perairan laut yaitu adalah 29 derajat Celcius. Hari ini sesuai dengan referensi menurut NONJI tahun 2002 yang menyatakan bahwa suhu permukaan laut di Indonesia yaitu berkisar antara 28 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius. Menurut Triatmojo tahun 1999 dalam Widarno dan Mulyati tahun 2016, gelombang adalah pergerakan naik turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air membentuk kurva atau grafik sinusoidal. Kemudian faktor yang mempengaruhi gelombang perairan menurut Purba tahun 2014 ada 3 hal, yaitu yang pertama adalah cuaca, kemudian yang kedua kecepatan angin, yang ketiga adalah musim. Lalu menurut Kokom tahun 2016 juga ada hal yang mempengaruhi gelombang, yaitu gravitasi bumi dan bulan. Lalu menurut Hando, untuk kecepatan angin, pengaruh kecepatan angin itu menurut Handoyo tahun 2015 yang menyatakan bahwa semakin tinggi kecepatan angin dan kekuatan angin yang berhembus, maka akan semakin tinggi gelombang yang terbentuk. Untuk memperagakan bagaimana mengukur gelombang menggunakan miniatur gelombang, yaitu dibutuhkan alat dan bahan, yaitu yang pertama adalah akuarium. Di sini sudah diisi dengan air setinggi 11 cm sebagai perumpamaan badan perairan laut. Lalu ada penggaris untuk mengukur tinggi gelombang, lalu ada jeligen kecil untuk sebagai pengganti styrofoam untuk memberikan tekanan di atas permukaan air. Untuk yang pertama yaitu setengah tinggi air. Setengah tinggi air kita masukkan jeligen kecil, kemudian diberikan tekanan setengah tinggi air dan diamati jumlah gelombang dan tinggi gelombangnya. Untuk setengah tinggi air, tinggi gelombangnya adalah 13,5 cm. Kemudian akan terbentuk gelombang dengan cara mengangkat secara perlahan. Terbentuk 3 gelombang. Kemudian diberikan tekanan setinggi air. Tingginya adalah 14,5, lalu diangkat secara perlahan agar terbentuk gelombang. Terbentuk 2 gelombang. Dari hasil pengamatan yang dilakukan, jumlah gelombang untuk setengah tinggi air adalah 3 gelombang, lalu tinggi gelombangnya adalah 13,5 cm. Lalu untuk yang peragaan setinggi air, yaitu jumlah gelombangnya ada 2 dan tinggi gelombangnya adalah 14,5 cm. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar tekanan yang diberikan, maka akan semakin besar juga gelombang yang terbentuk, sehingga tinggi gelombangnya akan semakin bertambah dan jumlah gelombangnya akan semakin menurun. Kecepatan angin juga mempengaruhi gelombang ini. Menurut referensi yaitu Agustino tahun 2014 yang menyatakan bahwa semakin lama kecepatan angin bertiup, maka akan semakin besar juga jumlah energi yang dihasilkan dalam pembentukan gelombang. Pengertian densitas, yaitu menurut Pratiwi tahun 2014, densitas adalah jumlah massa air laut per satuan volume. Lalu untuk faktor yang mempengaruhi densitas, menurut
Pratiwi tahun 2014 ada 3, yaitu yang pertama adalah tekanan, yang kedua adalah salinitas, dan yang ketiga adalah temperatur. Menurut NAPITU tahun 2016, kedalaman juga mempengaruhi densitas. Lalu untuk memperagakan cara mengukur densitas salinitas, yaitu diperlukan alat tambahan, yaitu yang pertama adalah akuarium yang sudah diisi dengan air tawar. Kemudian ada air bersalinitas, yaitu air ditambah dengan garam. Kemudian ada 2 pewarna yang berbeda, lalu ada sendok sebagai pengaduk, lalu ada HPS laminating. Untuk melakukan pengukurannya, yang pertama adalah memberikan warna pada air tawar, yaitu diberikan warna kuning, sedikit saja, berikan warna kuning, dan dihomogenkan sampai semuanya tercampur. Setelah tercampur, maka untuk air yang bersalinitas juga diberikan warna yang berbeda, yaitu warna ungu, sedikit saja, satu tetes saja, warna ungu dicampur dan dihomogenkan. Lalu untuk pencampurannya, dengan cara memasukkan sedikit demi sedikit air yang bersalinitas menggunakan kertas HVS. Sini, dari sini saya tuangkan sedikit demi sedikit. Dapat dilihat bahwa air yang bersalinitas akan berada di dasar perairan. Bisa dilihat yang air yang bersalinitas akan berada di dasar perairan. Hal ini sesuai dengan referensi dari Maharani tahun 2014 yang menyatakan bahwa semakin bertambah kedalaman maka salinitas juga akan semakin tinggi digunakan, yaitu yang pertama adalah akuarium yang sudah diisi dengan air. Di sini air tawar, kemudian ada air es di sini sebagai air bertemperatur rendah. Kemudian ada 2 pewarna yang berbeda, ada sendok sebagai pengaduk, kemudian ada HVS laminating. Caranya yaitu dimulai dengan memberikan warna pada air di akuarium dengan warna kuning, sedikit saja, berikan warna kuning, diaduk sampai merata. Kemudian setelah merata, berikan warna pada air yang bersuhu rendah menggunakan warna ungu. Setelah itu, air bersuhu rendah dimasukkan ke dalam akuarium dibantu dengan HVS laminating secara perlahan. Dapat dilihat bahwa air yang bersuhu rendah akan berada di bawah dan air yang bersuhu normal akan berada di atas. Hal ini sesuai dengan referensi dari Maharani tahun 2014 yang menyatakan bahwa semakin bertambah kedalaman maka suhu akan semakin rendah. Menurut Avan tahun 2012, yaitu kecerahan adalah kemampuan cahaya untuk menembus air pada kedalaman tertentu. Kemudian faktor yang mempengaruhi kecerahan dan kekeruhan yaitu menurut Avan tahun 2012 yang menyatakan bahwa hal yang mempengaruhi adalah substansi material organik dan anorganik yang larut di dalamnya dan organisme renik seperti plankton. Kemudian menurut Mandal tahun 2014, kecerahan dan kekeruhan dipengaruhi oleh partikel-partikel terlarut dan lumpur. Semakin tinggi partikel-partikel larut dalam air,
maka kekeruhan akan meningkat. Kemudian pengaruh kecerahan dan kekeruhan terhadap biota laut, yaitu tingkat kecerahan akan menentukan pertumbuhan biota laut. Hal ini karena tingkat kecerahan itu menentukan fotosintesis yang dilakukan oleh organisme laut. Kemudian cara untuk mengukur kecerahan dan kekeruhan di perairan yaitu dilakukan dengan mempersiapkan alat dan bahan seperti akuarium yang diisi dengan air. Kemudian ada tepung ada tiga, yaitu masing-masing 5 gram. Kemudian ada senter sebagai sumber cahaya. Kemudian ada penggaris sebagai pengukur penetrasi cahaya yang masuk. Caranya yaitu yang pertama yaitu memasukkan 5 gram pertama ke perairan. Kemudian diaduk sampai terlarut. Sampai tidak ada yang menggumpal. Kemudian untuk mengukur penetrasi cahaya yang masuk yaitu diberikan cahaya dari senter dan dilihat berapa cahaya dapat masuk ke perairan. Di sini terlihat dapat masuk sebanyak yaitu adalah 18 cm. Kemudian diberikan substrat yang 5 gram kedua dimasukkan, kemudian diaduk sampai tidak ada gumpalan. Kemudian diberikan cahaya kembali. Penetrasi cahaya yang dapat masuk adalah 15 cm. Kemudian diberikan substrat ketiga, dimasukkan, lalu diaduk sampai terlarut. Kemudian diukur kembali menggunakan senter. Penetrasi yang dapat masuk adalah 10 cm. Dari hasil pengamatan yang dilakukan untuk 5 gram pertama yaitu 18 cm. Kemudian untuk 5 gram kedua adalah 15 cm. Dan untuk 5 gram ketiga adalah 10 cm. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kekeruhan maka semakin rendah penetrasi cahaya yang dapat masuk ke perairan. Hal ini sesuai dengan referensi dari Mujito tahun 1997 dalam Granico tahun 2017 yang menyatakan bahwa tingkat kecerahan dipengaruhi oleh kekeruhan perairan. Semakin tinggi tingkat kekeruhan maka penetrasi cahaya yang dapat masuk akan semakin rendah.